Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 Kimia Organik 2. Pada video kami sebelumnya, kami sudah menjelaskan senyawa turunan alkana yaitu alkohol dan eter. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan penjelasan tugas kami yaitu tentang epoksida. Oke, selanjutnya kami akan mulai pada materi. Yang pertama, pengertian epoksida. Epoksida adalah senyawa eter siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Cincin ini kira-kira membentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini yang membuatnya tegang dan lebih reaktif dibandingkan dengan eter lain. Secara umum, epoksida dengan berat molekul rendah, tidak berwarna dan reaktif, serta seringkali mudah menguap. Struktur dasar epoksida yaitu berisi 1 atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon yang berikatan berasal dari hidrokarbon. Selanjutnya adalah contoh-contoh epoksida atau senyawa-senyawa yang termasuk dalam golongan epoksida, yaitu yang pertama itu adalah etilen oksida, yang kedua adalah cis-2-butena oksida, dan yang ketiga adalah trans-2-butena oksida. Tata nama epoksida. Tata nama penamaan epoksida yaitu yang pertama, sebagai oksida dari alkena yang sesuai atau alkena oksida atau substituen akhiran sama dengan min-ena oksida, misalnya etilena oksida. Yang kedua, menggunakan awalan epoksi atau epoksi substituen, misalnya epoksietan dan 1,2 epoksi propen. Yang ketiga, sistem siklis sehingga perfik sama dengan Kirchhoff's law, misalnya 1,2 epoksiloheksen atau sikloheksena oksida. Yang berikut ada 1 substituen, misalnya 5-metil-2-heksena oksida. Yang berikut reaksi-reaksi epoksida. Reaksi epoksida merupakan reaksi antara alkena dengan asam peroksikarboksilat atau biasa disingkat menjadi asam perkarboksilat RCOOH dalam pelarut kloroform CHCl3. Baik, dapat dilihat dalam gambar bahwa awalnya ikatan rangkap pada alkena menyerang oksigen dari asam peroksikarboksilat, kemudian terjadilah ikatan antara karbon dengan atom O dari asam peroksikarboksilat di saat bersamaan. Di saat bersamaan terjadi pemutusan ikatan antara atom O dan atom O. Kemudian elektron dipindahkan sehingga menjadi ikatan rangkap. Dan ikatan rangkap akan putus sehingga O bermuatan negatif di saat bersamaan. Yang berikut reaksi oksidasi epoksida. Dapat dilihat dalam gambar bahwa epoksida dapat mengalami pembukaan cincin sehingga dihasilkan 1,2 diol. Seperti contohnya yaitu epoksidasi shin adisi yaitu RCOOH dan hidrooksidasi transadisi itu H+ atau OH- dan H2O. Reaksi substitusi alkohol pada epoksida. Yang pertama, reaksi dalam suasana asam. CH3OH akan menyerang epoksida yang lebih mengikat substituen, kemudian membelah ikatan HO dan membebaskan cincin 3 yang strain. Selanjutnya, CH3OH juga akan menyerang HO, kemudian akan menghasilkan produk. Reaksi epoksida dengan CH3Li.
pada CH3 akan menyerang CH dan akan mengikat O menjadi CH3 menghasilkan CH3Li kan sehingga positif H akan terurai dan min Li juga akan terurai menjadi CH3 COH CH3. Oke baik, yang berikutnya adalah sintesis epoksida. Epoksida dapat disintesis dari komponen organik yang mempunyai satu atom halogen dan gugus hidroksi yang terikat pada dua karbon yang berdekatan. Contohnya di sini yaitu pada suatu alkena direaksikan dengan suatu asam peroksi karboksilat akan menghasilkan produk epoksida dengan produk sampingnya yaitu asam karboksilat. Oke, pada reaksi di sini yaitu ikatan rangkap pada alkena akan menyerang oksigen pada asam karboksilat sehingga terjadilah ikatan antara karbon dengan atom O. Saat yang bersamaan, ikatan antara atom O dan O, elektronnya dipindahkan ke atom O sehingga terjadi ikatan rangkap. Dan ikatan rangkap pada atom O dan karbon akan putus sehingga pada saat yang bersamaan atom O akan merebut hidrogen. Kemudian elektron ikatan OH akan menyerang karbon pada alkena yang satu lagi. Sehingga kesimpulannya adalah satu atom karbon dari alkena akan berikatan dengan satu atom O dari asam peroksi karboksilat dan berikatan lagi dengan satu atom karbon pada alkena sehingga dihasilkan epoksida dengan produk samping yaitu asam karboksilat. Kebanyakan epoksida yang secara industri diproduksi adalah etilen oksida dan propilena oksida yang masing-masing pada skala sekitar 15 dan 13 juta ton per tahun. Kegunaan epoksida. Salah satu contoh kegunaan epoksida adalah etilena oksida, di mana etilena oksida berfungsi sebagai fumigasi. Kemudian etilena oksida akan dihidrolisis dan menghasilkan etilen glikol untuk deterjen.